Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam redaksi Suara Muhammadiyah, Syiar Islam Berkemajuan. Edisi tahun ke-110, 1 sampai 15 Februari 2025. Pembaca yang terhormat, selama ini di setiap Ramadan, mayoritas masjid dan musola Muhammadiyah selalu semarak dengan aneka kegiatan. Di antaranya adalah ceramah, jelang buka puasa, jelang atau pasca taraweh, maupun ba'da subuh. Ini tradisi baik yang perlu dipertahankan. Namun, ada yang perlu diperhatikan oleh para takmir, yakni imam dan penceramah yang ditunjuk harus dipastikan tidak bermanhaj atau berpaham agama yang menyelisih paham agama Muhammadiyah. Jangan sampai ada imam dan penceramah yang membid'ahkan cara sholat tarawih dengan pola 4-4-3, menolak hisab dalam penentuan awal bulan, membid'ahkan duduk tawaruk di tahiyat sholat subuh, dan lain sebagainya. Itulah sedikit ulasan dari redaksi Suara Muhammadiyah menjelang bulan Ramadan. Baiklah, di kesempatan kali ini, izinkanlah saya akan membacakan sebuah sajian utama yang berjudul Mengarifi Akal Imitasi. Semoga apa yang disampaikan si pembaca bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita dengarkan sejenak. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulanya diciptakan untuk mengatasi keterbatasan fisik manusia. Mesin-mesin sederhana seperti roda hingga mesin uap diciptakan untuk mempercepat pekerjaan berat. Namun kemudian fokus pengembangan iptek bergeser untuk mengatasi keterbatasan otak atau kognitif. Kalkulator dan komputer menjadi contoh inovasi yang membantu manusia menyelesaikan perhitungan kompleks dan memproses data dengan kecepatan tinggi. Kini muncul jaringan saraf tiruan yang menjadi dasar pengembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau akal imitasi atau IA. Generatif telah berada di fase yang mengagumkan. Ia belajar cepat, membaca pola data, meniru manusia, menghasilkan teks, memproduksi gambar, hingga membuat keputusan penting. AI telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berpikir, beribadah, dan cara hidup. Kecerdasan buatan yang awalnya hanya diciptakan untuk menjalankan tugas-tugas mekanis, kini berkembang menjadi entitas yang mampu belajar, menganalisis, bahkan menciptakan sesuatu yang menyerupai karya manusia. Dengan model seperti ChatGPT, DALL-E, dan AlphaFold, AI menunjukkan kemampuan yang melampaui harapan awal penciptanya. Di sektor kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis data pasien dan mempercepat diagnosa. Ia mampu menganalisis ribuan citra medis dalam hitungan detik. Dalam pendidikan, ia membantu menciptakan kurikulum yang dipersonalisasi atau menjadi guru pengganti. Di ranah seni, AI membuka peluang eksplorasi kreativitas. AI dapat juga digunakan untuk membantu sektor pertanian hingga transportasi. AI bekerja berdasarkan algoritma yang dilatih untuk mengenali pola dari data yang dimasukkan. Chatbot mempelajari miliaran kata dan frasa untuk menghasilkan teks yang terasa seolah manusiawi. Ia tidak memahami artinya, melainkan hanya meniru hubungan statistik antar kata yang pernah dipelajarinya. AI di bidang seni menciptakan gambar berdasarkan deskripsi teks dengan belajar dari karya seni sebelumnya. Tanpa memahami konsep,
estetika atau emosi di baliknya. Akal imitasi tampak seolah benar-benar berpikir, padahal apa yang dilakukan AI hanyalah simulasi proses berpikir manusia, bukan pemahaman sesungguhnya. Keunggulan AI dalam meniru akal manusia terletak pada kecepatannya dalam memproses data dan menghasilkan output. AI hanya menghasilkan keluaran sesuai dengan inputnya. Suatu saat AI akan kehabisan input dan produksi manusia. Manusia tidak hanya berpikir dan membuat keputusan berdasarkan data, tetapi juga berdasarkan pengalaman, intuisi, dan emosi. Manusia memiliki kemampuan untuk melampaui data yang tersedia, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru berdasarkan imajinasi dan refleksi mendalam. Meskipun punya banyak keistimewaan, AI sebenarnya tidak sejati. Ia tak memiliki kesadaran atau subjektivitas seperti halnya manusia. Ia tidak merasakan jatuh cinta, rasa sakit, atau kebahagiaan. AI bisa membuat dan membaca teks doa, tetapi ia tidak seperti hamba yang bersimpu kepada Tuhan. AI bisa menyusun pidato sambutan, tetapi ia tidak pernah memimpin. AI bisa membuat puisi, namun saat menulis puisi, AI tidak pernah jatuh cinta, tidak memahami emosi atau makna di baliknya. AI hanya meniru dan mereplikasi pola yang ia pelajari di metadata. AI bisa membuat khutbah Jumat atau bahkan membuat fatwa keagamaan. AI juga bisa berceramah tentang pesan-pesan moral dengan fasihnya. Tidak hanya membaca teks kitab suci, mesin ini bahkan dapat menawarkan tafsir lintas mazhab, mengingatkan waktu sholat, dan membagi zakat. Bagi sebagian orang, ini adalah kemajuan, namun apakah akal imitasi dapat menjadi jawaban atas masalah spiritual dan moral? Tidak. Tokoh agama dibentuk oleh pengalaman religius yang tidak sederhana. Agama bukan sekedar hasil membaca teks dan mengulanginya. Di balik itu ada relasi yang kompleks antara teks, konteks, perasaan, dan pengalaman batin. Memang ada tokoh agama yang hanya mengandalkan teks dan mereka bisa secepatnya digantikan oleh AI. Namun ulama yang berkelimpahan batin dengan memadukan pendekatan bayani, burhani, dan irfani tidak akan pernah terganti. Pengalaman religius adalah perjalanan batin yang menyentuh dimensi terdalam manusia, terkait kedamaian jiwa hingga refleksi tentang makna hidup. Di sisi lain, kecerdasan buatan meskipun canggih hanya mampu mereplikasi tanpa benar-benar memahami esensi di baliknya. Ketika masuk ke ranah agama, AI beresiko mereduksi agama menjadi sesuatu yang mekanis dan dangkal, serta mengaburkan makna spiritual yang sesungguhnya. Di dunia pendidikan, teknologi AI memungkinkan pembelajaran adaptif yang menjawab kebutuhan individu. Anak-anak yang kesulitan memahami matematika bisa mendapat bantuan yang lebih personal. Namun di balik layar-layar canggih ini, pertanyaan besarnya, apakah kita sedang membentuk masa depan yang menghilangkan dimensi manusiawi dalam proses belajar? Apakah belajar hanya urusan timbunan pengetahuan tanpa disertai batin yang bertumbuh? AI telah menghadirkan revolusi besar bagi dunia pendidikan. Dengan kemampuan menyediakan bahan belajar yang cepat dan beragam, AI tak hanya mempercepat distribusi ilmu pengetahuan tetapi juga menentang paradigma lama. Di era AI, guru dan dosen bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan.
Mereka mesti menjadi fasilitas Mereka mesti menjadi fasilitator yang bantu siswa mengembangkan kompetensi, pengalaman, kemampuan sosial, dan kelincahan dalam memanfaatkan teknologi. Masalahnya, kemudahan akses informasi tidak selalu sebanding dengan peningkatan semangat belajar dan refleksi mendalam. Kemudahan sering berujung kemalasan. Terjadi penurunan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Generasi AI sering tidak kritis oleh sebab jarang terlatih berpikir kompleks dan sering menyerahkan urusan kerja otak kepada akal imitasi. Akhir kata hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sajian utama yang saya sampaikan. Dengan segala kerendahan hati, bila mana ada ucapan yang kurang jelas ataupun kurang enak didengar, si pembaca hanya bisa mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.